Akhirnya dia mengakui semuanya kepada penyelidik. Dia menjelaskan bahwa selama ini dia terpaksa menuruti permintaan Moni setelah pulang dari latihan di gym. Awalnya dia merasa kasihan pada Moni, terutama karena Moni sering mengeluh bahwa suaminya tidak pernah memperhatikannya. Hal ini berujung pada kejadian yang tidak diinginkan di kamar pelatih, yang terjadi 3 kali pada hari yang berbeda. Namun setelah merasa bersalah, dia menolak saat Moni kembali memintanya. Yang mengejutkan, Moni ternyata diam-diam merekam pertemuan mereka dan mulai menggunakannya sebagai alat pemerasan, mengancam akan mengungkap semuanya. Inilah sepenggal kisah kali ini. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Seorang pria bernama Samnang bekerja di sebuah perusahaan IT di Sihanoukville, Kamboja. Kota ini dikenal sebagai kota pelabuhan dengan pantai-pantai indah dan merupakan salah satu pusat ekonomi utama di negara tersebut. Samnang lahir pada tahun 1991. Orangnya pendiam tapi ramah. Pada tahun 2018, dia mulai berkencan dengan seorang wanita bernama Moni yang bekerja sebagai sales marketing kosmetik untuk sebuah merek besar. Hubungan mereka berjalan lancar dan pada Oktober 2018 mereka menikah. Dari luar mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Samnang adalah suami yang bertanggung jawab, mandiri dan penuh kasih. Sementara itu, Moni dengan pesonanya yang polos tahu betul bagaimana menjaga perhatian suaminya. Mereka menyewa rumah sederhana di pinggiran kota dan mulai hidup bersama. Namun Moni ternyata memiliki sifat yang agak manja bahkan setelah menikah. Dia sering meminta hal-hal seperti mobil baru, ponsel terbaru, atau liburan ke luar negeri. Karena terbiasa mendapatkan perhatian saat menjual kosmetik, Moni tidak kesulitan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Samnang berusaha memenuhi permintaan Moni semampunya, tapi ada kalanya dia harus berkata tidak, terutama jika permintaan itu di luar batas keuangan mereka. Misalnya saat mereka berbulan madu ke Malaysia dan Singapura selama hampir 3 minggu, Moni terlihat sangat bahagia. Namun ketika Samnang menolak beberapa permintaannya untuk membeli barang-barang mahal, Moni tidak menerimanya dengan baik. Bahkan suatu kali Moni pulang ke rumah orang tuanya di Prenop selama seminggu. Samnang akhirnya harus menjemput dan meminta maaf, berjanji akan berusaha lebih baik dalam memenuhi keinginannya. Demi menyenangkan hati istrinya, dia bahkan membiayai keanggotaan Moni di sebuah klinik kecantikan dan pusat kebugaran di pusat kota Sihanoukville. Mulai Januari 2019, Moni rutin mengunjungi klinik kecantikan yang dikelola oleh Dr. Fota dan juga mendaftar di gym. Samnang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka karena sekarang hanya dia yang menghasilkan uang. Sayangnya, Moni tampaknya tidak peduli dengan kondisi finansial mereka dan terus menjalani perawatan kecantikan serta latihan di gym. Dr. Fota, seorang dokter berusia 29 tahun, sudah menikah dengan seorang wanita bernama Lida yang bekerja sebagai konsultan kesehatan. Mereka belum memiliki anak, mungkin karena kesibukan masing-masing. Dr. Fota menangani perawatan Moni, dan dari situlah mereka mulai sering bertukar pesan. Mereka bahkan bertukar nomor ponsel dan tidak lama kemudian Moni mulai berkonsultasi dengannya lewat WhatsApp. Moni tidak hanya sibuk dengan klinik kecantikan, dia juga menyewa seorang pelatih pribadi di gym. Dan tentu saja ia memilih pelatih yang menarik perhatiannya, seorang pria bernama Sambat. Sambat adalah pria yang tampan dan karismatik. Meskipun sudah menikah, istrinya tinggal di desa untuk merawat orang tuanya yang sakit dan mengurus 2 anak mereka. Sambat menyewa kamar kecil di dekat gym tempat kerjanya, dan tidak butuh waktu lama hingga dia dan Moni menjadi akrab. Setelah beberapa sesi latihan, Moni meminta nomor WhatsApp Sambat, dengan alasan ingin bertanya seputar latihan. Awalnya Samnang tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia masih sesekali mengecek ponsel istrinya, tetapi tidak menemukan percakapan yang mencurigakan. Dari yang terlihat, pesan-pesan di antara Moni, dokter, dan pelatih tampak biasa saja, seolah hanya membahas tentang perawatan kulit dan kebugaran.
Meskipun sedikit cemburu karena Moni sering asyik sendiri dengan ponselnya, Samnang mengabaikannya, berpikir bahwa istrinya hanya mencari saran kecantikan dan kebugaran. Bagi Samnang, Moni sudah sempurna dengan kulit yang mulus, tubuh langsing, tanpa kerutan atau noda. Tapi tentu saja Moni masih terus meminta uang untuk berbagai perawatan, seperti menghilangkan kantung mata, mencerahkan kulit, atau mengencangkan bagian tubuh tertentu. Untuk menghindari pertengkaran, Samnang hanya bisa mengangguk dan mengiyakan semua permintaan istrinya. Kemudian pada awal Februari 2019, sesuatu terjadi di klinik Dr. Fota. Seorang pria bernama Buna tiba-tiba menyerang Dr. Fota karena mencurigai istrinya Sabhib berselingkuh dengan dokter tersebut. Insiden ini langsung viral di media sosial, dan Samnang pun melihat video kejadian itu. Secara alami, dia menanyakannya kepada Moni, karena Dr. Fota adalah dokternya juga. Moni menjawab dengan santai bahwa Dr. Fota hanya berteman dengan Nyonya Sabhib, dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia berkata, "Aku kenal wanita itu, aku pernah melihatnya di klinik. Itu bukan masalah besar." Meskipun merasa sedikit lega, Samnang tetap memberikan peringatan kepada Moni untuk lebih berhati-hati. Namun, tanpa disadari, benih kecurigaan sudah mulai tumbuh di pikirannya. Beberapa minggu berlalu dan segalanya tampak kembali normal. Atau setidaknya, itulah yang Samnang pikirkan. Seperti biasa, Samnang mengantar Moni ke klinik kecantikan untuk perawatan lagi. Tetapi kali ini dia memutuskan untuk tidak menunggu di dalam dan memilih tetap di parkiran. Saat itulah dia bertemu dengan Tuan Buna, pria yang beberapa minggu lalu menyerang Dr. Fota. "Oh, hai, aku ingat kamu dari klinik," sapa Buna sambil mendekat. "Cuma mau kasih tahu, hati-hati kalau istrimu mulai diperlakukan tidak baik juga." Samnang terkejut tetapi tetap berusaha bersikap sopan. Dia menimpali, "Oh ya, aku ingat sekarang. Semoga semuanya baik-baik saja denganmu." Lalu Buna mengatakan lagi, "Aku cuma mau kasih peringatan. Dulu aku juga percaya sama istriku, tetapi uang berkata lain." Samnang tersenyum canggung lalu pergi, tetapi kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Meski begitu, dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Dia percaya istrinya setia, dan sejauh ini tidak ada hal yang mencurigakan. Sementara itu, Moni tetap menjalani rutinitasnya di gym, berlatih dengan pelatih pribadinya Sambat beberapa kali dalam seminggu. Semuanya tampak normal, sampai pada 5 Maret 2019 ketika Moni meminta izin untuk pergi mengunjungi keluarganya selama beberapa hari. Karena Moni sudah memberitahu Samnang sebelumnya, Samnang tidak berpikir panjang dan langsung mengizinkannya. Dia tidak ingin membuat istrinya kesal dan menganggap ini hanya pertemuan keluarga biasa. Yang tidak disadari Samnang adalah bahwa dia tidak meminta bukti apapun tentang acara tersebut. Dia mempercayai Moni sepenuhnya, apalagi istrinya sempat melakukan video call dengannya malam itu sebelum tidur. Hal itu membuatnya merasa tenang. Namun keesokan harinya, saat Moni masih di kampungnya, Samnang iseng membuka akun media sosialnya. Dia hanya ingin melihat-lihat dan berpikir tidak ada salahnya. Tapi yang dia temukan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dia membuka profil Dr. Fota dan melihat bahwa dokter itu baru saja mengunggah sebuah story. Di dalam story tersebut ada foto sebuah kamar yang terlihat sangat mirip dengan latar belakang tempat Moni melakukan video call dengannya tadi malam. Yang lebih mencurigakan lagi, lokasi yang ditandai bukanlah desa tempat Moni seharusnya berada. Lokasinya justru berada di sebuah penginapan di pinggiran Sihanoukville. Kecurigaannya mulai tumbuh. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin Moni hanya berkonsultasi dadakan dengan Dr. Fota. Tetapi tetap saja ada yang terasa tidak benar. Samnang mencoba menelepon Moni beberapa kali, tetapi tidak diangkat. Dia mengirim pesan, tapi tidak ada balasan. Semakin lama dia semakin tidak tenang. Akhirnya dia memutuskan pergi ke klinik Dr. Fota untuk mencari jawaban. Namun saat tiba di sana,
Staf klinik mengatakan bahwa dokter sedang liburan dan baru akan kembali minggu depan. Dia meminta nomor pribadi dokter itu, tetapi staf klinik menolak memberikannya. Dengan istrinya yang masih tidak bisa dihubungi, Samnang mencoba menelepon penginapan yang dicurigainya sebagai tempat Moni menginap. Namun pihak penginapan tidak mau memberikan informasi tentang tamu mereka. Samnang bahkan mempertimbangkan untuk pergi ke sana, tetapi manajer di kantornya tidak mengizinkannya mengambil cuti karena ada tenggat waktu kerja yang ketat. Sampai hari Minggu, Moni masih belum pulang dan ponselnya tetap mati. Kini Samnang benar-benar panik. Dia mencoba menghubungi mertua untuk memastikan apakah Moni benar-benar pulang ke rumah orang tuanya. Namun jawaban mereka membuatnya semakin khawatir. Moni tidak ada di sana. Pada 11 Maret 2019 sore hari, Samnang kembali ke klinik Dr. Fota untuk mencari jawaban. Namun staf mengatakan bahwa dokter sudah pulang lebih awal dan menyarankannya untuk datang lagi keesokan paginya. Sekarang Samnang benar-benar bingung. Dr. Fota sudah kembali, tetapi istrinya belum juga pulang. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah melaporkan Moni sebagai orang hilang ke polisi jika dia tidak kembali sebelum siang keesokan harinya. Pada pagi hari tanggal 13 Maret 2019, sekitar pukul 8 pagi, Samnang terbangun karena suara ketukan keras di pintu rumahnya diikuti dengan bunyi bel yang berbunyi terus-menerus. Dengan mata masih mengantuk, dia bangkit dan membuka pintu, dan di hadapannya berdiri beberapa petugas polisi. Mereka memberitahu Samnang bahwa istrinya, Moni, telah ditemukan tidak bernyawa di pantai pada pukul 3 dini hari. Samnang langsung ambruk, tangisannya pecah, dan dia berteriak pilu. Ini adalah ketakutannya yang paling besar, dan sekarang itu menjadi kenyataan. Dengan suara bergetar, dia segera menyebut nama Dr. Fota kepada polisi, yakin bahwa dokter itu adalah dalang di balik semua ini. Namun polisi memberitahu bahwa pelaku sudah ditangkap. Pelakunya bukan Dr. Fota, melainkan Lida, istri sang dokter. Ternyata selama penyelidikan, terbukti bahwa kecurigaan Samnang benar selama ini. Moni memang telah berselingkuh dengan Dr. Fota selama berbulan-bulan sebelum tragedi itu terjadi. Mereka telah diam-diam bertemu di berbagai tempat, sementara Samnang sibuk bekerja. Bahkan Moni memiliki akun WhatsApp rahasia yang hanya dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Dr. Fota. Rencana menginap di sebuah penginapan sudah dirancang jauh-jauh hari, dengan alasan bahwa Moni akan pulang ke desa untuk acara keluarga. Sedangkan Dr. Fota memberitahu istrinya, Lida, bahwa dia memiliki acara seminar di luar kota. Tetapi Lida tidak mempercayainya. Dia sudah lama curiga terhadap perilaku suaminya, terutama setelah konfrontasi dengan Tuan Buna yang mengungkap perselingkuhannya dengan Sabhib. Pada hari menghilangnya Moni, Lida memutuskan untuk mengikuti suaminya ke penginapan. Ketika dia tiba, pertengkaran pecah di antara mereka bertiga. Dalam kemarahan, Lida melempar ponsel Moni ke dinding hingga hancur. Dr. Fota yang berusaha meredakan situasi menyuruh Moni pergi dan kembali ke Sihanoukville. Dia mengatur agar Moni menginap di hotel dekat kliniknya. Khawatir istrinya akan melaporkan perselingkuhan mereka kepada Samnang. Sementara Samnang mencari istrinya dengan panik, Moni sebenarnya bersembunyi di hotel dekat pelabuhan Sihanoukville, berharap keadaan akan tenang. Lida tidak tahu di mana Moni berada. Dia sempat berpikir untuk memberitahu Samnang segalanya. Tetapi Dr. Fota menghindari pulang selama berhari-hari dan tinggal bersama Moni di hotel. Dan Lida tidak tahu hotel mana yang mereka tinggali. Namun pada 13 Maret 2019, saat berkendara di sekitar kota, Lida melihat mobil Dr. Fota diparkir di dekat pantai. Dia segera mendekat untuk menyelidiki dan menemukan Moni ada di dalam mobil bersama suaminya. Dipenuhi amarah, Lida langsung menghadapi mereka. Dr. Fota yang ketakutan melihat istrinya membawa benda tajam, langsung melarikan diri meninggalkan Moni sendirian. Tanpa perlindungan, Moni diserang oleh Lida. Tragisnya, Moni tidak selamat dari serangan itu dan meninggal dunia di usia 28 tahun. Menyadari apa yang telah dilakukannya,
Lida menyerahkan diri kepada polisi beberapa hari kemudian. Persidangan di Pengadilan Tinggi Kota Sihanoukville dipenuhi orang-orang. Bukti berupa rekaman suara dan percakapan WhatsApp dari nomor rahasia Moni diperlihatkan dan segalanya menjadi jelas. Moni telah menyembunyikan banyak hal dari Samnang dan kebohongannya sangat menyakitkan. Selama persidangan, Sabhip dan suaminya juga bersaksi tentang perilaku tidak pantas Dr. Vota di masa lalu. Sabhip mengungkapkan bahwa dokter itu telah merayunya selama berbulan-bulan, menjanjikan uang jika dia mau menyerah pada godaannya. Dia menyesali kejadian itu dan meminta pengadilan untuk menghukum dokter tersebut. Namun cerita ini belum berakhir. Beberapa hari kemudian, 5 wanita lain, semuanya mantan pasien Dr. Vota, melaporkan pengalaman serupa. Banyak dari mereka mengalami pelecehan di klinik sang dokter, tetapi hanya satu wanita bernama Vala yang cukup berani bersaksi di pengadilan. Awalnya semuanya suka sama suka, tapi lama-kelamaan dokter itu mulai mengancam saya. Keinginannya semakin tidak wajar, dan dia meminta hal-hal yang membuat saya tidak nyaman. Dia lebih suka posisi dari belakang, yang membuat saya semakin gelisah. Saat itu saya tahu saya harus mengakhiri semuanya. Vala bahkan pernah mengadu kepada Lida tentang perilaku suaminya, tetapi Lida justru mengusirnya dalam kemarahan. Merasa malu dan tidak aman, Vala memilih untuk diam dan menjauh dari situasi tersebut. Di sisi lain, penyelidikan terhadap Moni tidak berhenti di situ. Seorang teman gymnya mengungkapkan bahwa Moni memiliki hubungan dengan pelatih pribadinya, seorang pria bernama Sambat. Sambat pun akhirnya dipanggil untuk diinterogasi, dan setelah mendapat ancaman hukuman berat, akhirnya dia mengaku. Dia mengatakan bahwa pada awalnya dia hanya merasa kasihan pada Moni yang sering mengeluh bahwa suaminya tidak pernah menunjukkan kasih sayang. Tapi keadaan semakin jauh setelah mereka berdua mulai berhubungan di kamar kosnya sebanyak 3 kali. Sambat merasa bersalah setelahnya, tetapi Moni terus menekannya. Situasi semakin parah ketika Moni diam-diam merekam pertemuan mereka dan mengancam akan mengirimkan video tersebut kepada istri Sambat. Takut akan akibatnya, Sambat akhirnya menuruti keinginan Moni dan terpaksa melayaninya 2 hingga 3 kali seminggu. Takut jika video tersebut sampai menyebar. Meski begitu, dia bersikeras bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kematian Moni di pantai. Pada 2 November 2019, pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Lida, istri sang dokter, mendapat sedikit keringanan hukuman karena tindakannya dianggap sebagai upaya melindungi kehormatan keluarganya. Dia dinyatakan bersalah atas kematian Moni dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Orang tua Moni mendesak Samnang untuk mengajukan banding karena menganggap hukuman itu terlalu ringan. Namun Samnang menolak. Dia tahu bahwa istrinya telah melakukan hal-hal yang sangat buruk. Samnang tidak tega meminta hukuman lebih berat untuk Lida. Dalam hatinya, dia merasa bahwa dalam situasi ini, Lida juga merupakan korban. Sementara itu, pada Desember 2020, Dr. Vota dijatuhi hukuman 1 tahun penjara atas berbagai kejahatan, termasuk pelecehan dan ancaman terhadap beberapa pasien wanitanya. Sang dokter mengajukan banding pada Februari 2020, tetapi setelah persidangan ulang, hukumannya justru diperpanjang 3 bulan, sehingga total menjadi 15 bulan penjara. Selama masa penahanan, Lida mengajukan gugatan cerai, dan akhirnya mereka resmi berpisah pada akhir Maret 2020. Adapun Sambat, dia dijatuhi hukuman 2 bulan penjara karena perselingkuhannya dengan Moni dan tindakan tidak pantas yang mengikutinya. Kisah ini menunjukkan bahwa kebohongan, perselingkuhan, dan emosi yang tidak terkendali dapat membawa konsekuensi tragis. Kejujuran, kesetiaan, dan komunikasi yang baik dalam hubungan adalah kunci untuk menghindari kehancuran yang tidak terelakkan. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.